Meski Riau sudah PPKM level 3, namun ternyata swab PCR masih menjadi syarat untuk penerbangan dari Riau. Dan penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim atau SSK-2 Pekanbaru mengaku keberatan dengan kebijakan wajib tes PCR ini. Pasalnya mereka harus mengeluarkan uang hampir setengah juta rupiah untuk bisa menjalani tes PCR di luar biaya tiket pesawat. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Fernando. Iya, Dea. Selamat siang. Fernando, bisa Anda informasikan terkait yang sudah Anda dapatkan di lapangan, apa saja yang dikeluhkan para penumpang soal kewajiban harus tes PCR ini? Oke, Dea, terima kasih. Eh, Memang para penumpang masih cukup banyak yang tetap melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, namun jumlahnya memang mengalami penurunan, Dea. Dan dari para penumpang su- su- eh, sudah disampaikan beberapa hal, memang mereka keberatan lantaran jumlah harga dari tes PCR cukup mahal karena untuk rata-rata untuk tes PCR saja jumlahnya mencapai Rp500.000. Mereka menyayangkan adanya kebijakan tersebut karena jumlah tersebut cukup mahal dan juga rentang waktunya hanya berkisar beberapa hari saja. Lain halnya dengan beberapa waktu lalu masih bisa dalam rentang 1 pekan atau Mm-mm. sekitar 3 hari sampai 4 hari. Namun untuk saat ini memang rentang waktu untuk menggunakan hasil dari tes PCR itu sangat singkat, sehingga masyarakat yang merasa buru-buru atau memang hanya melakukan keperluan mendadak untuk melakukan penerbangan, hal itu cukup sulit dilakukan, sehingga sejumlah penumpang mengeluhkan hal tersebut, rekan Dea. Ya, Fernando, berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apakah tes PCR ini disediakan di Bandara SSK-2 Pekanbaru atau para penumpang nantinya harus di luar melakukan tes ini? Oke, rekan Dea, memang seperti di hasil pantauan di Bandara SSK-2 Pekanbaru, memang masyarakat mayoritas banyak sudah melakukan tes PCR di luar secara mandiri. Mereka melakukan tes PCR di layanan-layanan kesehatan yang menyediakan tes PCR untuk uh, proses dokumen untuk penerbangan, tambahan dokumen untuk penerbangan. Dan sebagian lagi memang ada yang menggunakan layanan di bandara. Namun untuk di bandara sendiri Mm-mm. tidak dibuka oleh pihak eh, layanan kesehatan yang di bawah otoritas bandara. Namun memang ada sejumlah layanan kesehatan dari rumah sakit swasta memang membuka layanan di bandara. Namun memang di bawah pengawasan pihak otoritas bandara dia. Ya, lalu Memang jumlahnya mm, tidak banyak. Dari hasil pantauan kemarin, memang kebanyakan para penumpang melakukan proses tes PCR secara mandiri dibandingkan melakukan tes di bandara. Begitu dia. ya, Fernando, lalu bagaimana respon dari pihak Bandara SSK-2 Pekanbaru ini atas keberatan dari sejumlah penumpang dan pantauan Anda di bandara, apakah terjadi penurunan karena syarat wajib tes PCR ini atau bagaimana? Oke dia. Pihak otoritas bandara sendiri, Bandara SSK-2 sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait wajib PCR bagi masyarakat yang hendak menggunakan layanan penerbangan dengan pesawat, dia. Dan pihak otoritas bandara sendiri sangat mendukung dan mereka memastikan untuk uh, kebijakan tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 24 Oktober kemarin ya, dan mereka memastikan proses penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan berlangsung kondusif karena mayoritas para penumpang sudah mengetahui perihal kebijakan tersebut. Namun memang dari pihak otoritas bandara sendiri mengakui proses penurunan jumlah penumpang ini memang cukup drastis Mm-mm. selama pandemi dia. Namun untuk terkait
pemberlakuan wajib tes PCR ini, pihak bandara belum bisa berkomentar banyak, namun mereka mengakui bahwa untuk selama pandemi ini atau selama penerapan PPKM, memang jumlah penumpang yang beraktivitas di bandara tersebut turun drastis dari sekitar 10.000 per harinya, itu turun menjadi 2.500 hingga 3.000 orang penumpang untuk satu harinya. Ya, jadi memang ada penurunan drastis dibandingkan pada saat aktivitas penerbangan normal. Dan juga untuk jumlah penerbangan mengalami penurunan ya. Jadi dari sekitar 80 penerbangan setiap harinya, hanya sekitar 24 penerbangan saat ini setiap harinya. Dan cukup banyak maskapai-maskapai melakukan pembatalan karena memang jumlah penumpang yang tidak mencukupi untuk penerbangan setiap harinya. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Fernando juga sudah mewawancarai Arif, salah seorang penumpang pesawat. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Sebetulnya memberatkan juga ya, karena pertama masalah biaya kan, yang kedua apalagi waktunya kan, itu kan rata-rata sekitar 24 jam ya kan, jadi kalau ada yang orang keluar mendadak atau apa tuh udah waktunya sudah banyak terbuang dengan menunggu PCR itu. Kalau untuk antigennya mungkin jauh lebih efisien. Oke, Pak. Harapannya gimana nih Pak dengan adanya PCR? Memang kita nggak PCR lagi atau cukup vaksin aja atau gimana Pak? Ya harusnya sih ya minimal sudah ke antigen lah ya, karena kan masalah vaksin kan sudah tercapai kan, gitu. Dan kita juga ada indikasi penurunan angka yang terinfeksi kan sudah menurun ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa mengubah peraturannya untuk cukup minimal di antigen aja. Oke deh Pak. Oke. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.